Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu. Pada kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu. Oke, pada kesempatan kali ini saya coba sharing terkait persyaratan naik pesawat terbang selama PPKM yang diperpanjang sampai 30 Agustus 2021. Sebelumnya, kemarin malam Pak Presiden Jokowi telah mengumumkan PPKM level 4, 3 itu diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Agustus. Oke, tapi sebelum lanjut, bagaimana keadaan teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Oke, baik, ini saya bacakan, saya ambil dari website garudastripindonesia.com. Oke, baik, ini informasinya saya ambil dari garudastripindonesia.com. Informasi mengenai kebijakan operasional penerbangan terkait COVID-19. Ini terakhir diperbaharui tanggal 23 Agustus 2021 jam 21.05. Ini kemarin malam, teman-teman. Persyaratan perjalanan dan dokumen penerbangan. Ini dia penting. Persyaratan perjalanan dan dokumen penerbangan yang tercantum di bawah ini adalah berdasarkan peraturan pemerintah Indonesia atau pemerintah daerah atau otoritas berwenang terkait. Jadi ini berlaku untuk semua maskapai karena diambil dari peraturan ini tadi. Penerbangan domestik selama periode PPKM. Yang ini masih sama, hasil negatif tes COVID-19 wajib diterbitkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasyankes. Yang ada di sini masih sama, teman-teman. Lalu di sini ada kolom pertama, ada rute penerbangan. Kolom keduanya ada kartu vaksinasi COVID-19, minimal dosis pertama. Hasil negatif tes COVID-19. Di sini ada keterangannya, teman-teman. Dihitung sejak pengambilan sampel. Ada RT-PCR dan rapid antigen. Di kolom terakhir ada persyaratan tambahan. Oke, lanjut ke PPKM level 4. Ke atau dari Balikpapan, Banjarmasin, Jambi, Kupang, Lampung, Makassar, Palembang, Palu, Pekanbaru, Samarinda, wajib menggunakan vaksin dosis pertama, minimal, dan swab RT-PCR. Ke Tarakan, wajib surat vaksin, minimal dosis pertama, dan swab RT-PCR. Ke Banjarmasin, surat vaksin, dan swab RT-PCR. Ke Manado, surat vaksin, dan swab RT-PCR. Ke Kupang dan Labuan Bajo, dari luar Provinsi NTT, surat vaksin dan swab RT-PCR. Nah, ini masih sama, untuk ke Labuan Bajo, harus registrasi dulu teman-teman jika ingin berwisata. Dari atau ke Palangkaraya, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Nah, ini hasil negatif tes RT-PCR harus dilengkapi dengan cap basah atau barcode atau QR code yang diterbitkan fasilitas kesehatan yang terdaftar di Dinas Kesehatan daerah asal penumpang. Masih sama sebenarnya. Ke Jayapura, Merauke, dan Biak, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Wajib dilengkapi surat keterangan perjalanan dari pejabat tertinggi instansi tempat kerja. Kalau teman-teman dalam perjalanan dinas harus ada surat dari kantornya atau dari atasannya. Untuk PPKM level 3, dari
atau ke Aceh, Ambon, Batam, Bengkulu, Berau, Gunung Sitoli, Kendari, Lombok, Mamuju, Medan, Padang, Pangkal Pinang, Sibolga, Tanjung Pandan, Belitung, Tanjung Pinang, Ternate, Timika. Wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Oke. Untuk antar kota di dalam Pulau Jawa atau dari Pulau Jawa ke Pulau Bali dan sebaliknya dari Pulau Bali ke Pulau Jawa. Nah, ini ada bintangnya. Wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Untuk bisa menggunakan rapid test antigen, ada ketentuannya, hanya berlaku jika memiliki sertifikat vaksin dosis kedua. Jadi teman-teman kalau ingin melakukan penerbangan di Pulau Jawa Bali, atau sebaliknya dari Bali ke Jawa, pokoknya di dalam kedua pulau tersebut, itu boleh menggunakan surat rapid test antigen, tetapi harus sudah 2 kali vaksin, dan itu dapat dibuktikan. Dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa selain Pulau Bali, menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Ke atau dari Pulau Bali selain Pulau Jawa, sama seperti yang tadi, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Ke atau dari Gorontalo, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Ke Pontianak, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Ke Manokwari, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Penduduk yang bukan berdomisili KTP Papua Barat tanpa kepentingan yang mendesak dilarang masuk ke Papua Barat. Dan penduduk yang berdomisili KTP Papua Barat tanpa kepentingan mendesak dilarang keluar dari Papua Barat. Ini ada peraturan tambahannya. Dari atau ke Nabire, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Ini wajib dilengkapi surat izin keluar atau masuk SIKIM dari gugus tugas COVID-19. Ada nomornya di sini teman-teman. Nah, untuk yang tidak disebutkan provinsi, kabupaten, kotanya tadi, itu berarti termasuk PPKM level 1 atau level 2. Persyaratannya hanya cukup surat swab RT-PCR atau rapid test antigen. Jadi, jika provinsi atau kabupaten kotanya tidak disebutkan tadi di tabel di atas di sini, teman-teman, berarti menggunakan peraturan yang ini. Tetapi jika provinsi atau kabupaten kotanya disebutkan di tabel di atas, harus mengikuti peraturan yang ada di tabel. Hampir semuanya masih sama, menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR-nya itu berlaku 2 kali 24 jam, dihitung sejak waktu pengambilan sampel. Dan ada beberapa provinsi, kabupaten, kota yang jika kita sampai bandaranya itu akan diadakan tes rapid antigen secara acak. Hal-hal yang perlu diperhatikan, nomor 1, ini Fasiankesnya harus yang terdaftar atau direkomendasikan oleh Menkes RI. Kedua, jika terdapat perbedaan persyaratan antara daerah asal dan tujuan keberangkatan, maka peraturan mengikuti yang lebih ketat atau sesuai dengan kebijakan kantor kesehatan pelabuhan KKP setempat. Nah ini, teman-teman, semua penumpang harus mengisi Electronic Health Alert Card (EHC) yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi yang dapat diunduh di Android dan iOS. Penumpang berusia di bawah 18 tahun tetap diwajibkan mengikuti persyaratan dokumen yang berlaku sesuai daerah tujuan. Nomor 5, penumpang berusia di bawah 12 tahun sementara dilarang melakukan penerbangan domestik. Penumpang
dengan kepentingan khusus yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah dapat melakukan perjalanan dengan menunjukkan surat keterangan hasil negatif RT-PCR atau rapid antigen sesuai ketentuan destinasi tujuan. Jadi teman-teman di sini kalau ada yang habis terkena COVID atau penyakit jantung atau diabetes atau lain sebagainya yang menyebabkan teman-teman tidak atau belum boleh divaksin, harus melengkapi dengan surat keterangan dari dokter pemerintah. Penumpang yang berangkat dari wilayah yang tidak memiliki fasilitas tes RT-PCR yang dapat menerbitkan hasil dengan waktu singkat, dihimbau memastikan kebijakan otoritas bandara keberangkatan dengan menghubungi kantor cabang Garuda Indonesia setempat atau pengelola dari bandara masing-masing. Itu sudah ada videonya, nomor pengelola bandaranya di video saya yang lain. Penumpang yang berangkat dari wilayah perbatasan dan daerah 3T tertinggal, terdepan, terluar, tidak berlaku ketentuan surat kesehatan sebagaimana yang diharuskan. Penumpang dengan penerbangan domestik transit tidak keluar bandara atau tidak ganti penerbangan, maka mengacu pada persyaratan tujuan akhir penerbangan. Nah, jadi teman-teman jika transit, misalnya dari Jakarta mau ke Ternate, transit di Makassar, dan transitnya itu teman-teman tidak keluar bandara, itu mengikuti peraturan yang di Ternate. Karena di bandara Makassarnya saja hanya pindah pesawat. Dan dalam pengisiannya EHC pun atau Peduli Lindungi, tujuan akhirnya tetap diisi Ternate. Penumpang mohon dapat menyiapkan print out, dicetak seluruh dokumen persyaratan beserta aslinya sebelum tiba di bandara keberangkatan. Untuk ini hanya untuk jaga-jaga saja teman-teman, takut ada kendala teknis di bandara. Tapi informasi dari teman-teman itu sudah mulai menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, terutama untuk bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura II. Untuk bandara yang lainnya pun sepertinya sedang dalam transisi untuk penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Oke, baik. Jika ada yang ingin ditanyakan atau koreksi atau sharing informasi, silahkan tulis di kolom komentar. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Yang penting semua sehat. Terima kasih.